Oke, kalau kita bicara mengenai kebijakan publik, ada satu hal yang sering dilupakan. Kebijakan yang bukan yang sempurna sejak hari pertama. Kebijakan yang baik itu merupakan kebijakan yang mau mendengar, kebijakan yang mau berubah, dan kebijakan yang mau belajar. Hari ini kemudian kita akan membahas satu program yang sedang membuktikan hal-hal itu, yaitu mengenai program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini kemudian bukan lagi sekedar program pembagian makanan, tapi kemudian ia sedang bertransformasi menjadi sebuah sistem yang lebih cerdas, yang lebih terbuka, dan lebih berpihak pada anak-anak Indonesia. Nah, ketika MBG pertama kali berjalan, apakah kemudian semua masyarakat berespon secara positif? Tentu tidak, dan itu hal yang wajar. Kalau kita lihat di lapangan, ada 3 catatan yang paling sering muncul, yaitu mengenai porsi yang belum sesuai standar, sayuran yang kurang segar, serta menu yang terasa monoton dari hari ke hari. Sekarang, mari kita coba berpikir bahwa kita tahu temuan seperti itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Justru sebaliknya, itu merupakan sebuah data, dan data itulah yang harusnya menjadi titik awal perbaikan. Pertanyaannya kemudian, apakah pemerintah itu benar-benar merespons? Mari kita lihat. Nah, kalau kita lihat akhir-akhir ini, perubahannya mungkin cukup signifikan. Porsi makanan kini disesuaikan dengan standar gizi yang terukur, kemudian bahan-bahan yang digunakan lebih segar, dan juga variasi menu ditingkatkan agar tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga mendukung selera makan anak secara psikologis. Dalam kajian kebijakan publik, ini dikenal sebagai adaptive governance, tata kelola yang adaptif. Sebuah pendekatan di mana sistem tidak kaku, melainkan akan terus menyesuaikan diri berdasarkan evaluasi yang berjalan. Dan yang menarik, perbaikan ini tidak hanya berhenti di level menu saja. Ada sesuatu yang jauh lebih sistematik yang sedang dibangun. Ada sesuatu hal yang menarik untuk kita diskusikan, bahwa hari ini pemerintah meluncurkan aplikasi review MBG, sebuah platform digital yang mengubah cara kerja pengawasan program ini secara fundamental. Kalau kita lihat sebelumnya, pengawasannya itu bersifat hierarkis dan tertutup. Sekarang siapapun bisa ikut terlibat. Guru di sekolah bisa langsung menilai kualitas makanan yang diterima muridnya hari itu juga. Kader posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak kesehatan di masyarakat, kini punya platform resmi untuk melaporkan apa yang mereka lihat di lapangan. Dan ini bukan sekedar fitur pelaporan biasa. Laporannya kemudian langsung masuk ke sistem, dianalisis, lalu dijadikan dasar untuk ditindaklanjuti. Nah, kita tidak akan berhenti hanya sebatas di situ. Tapi kita perlu melihat implikasi yang lebih dalam. Ketika gizi anak kemudian terpenuhi secara konsisten, dampaknya itu tidak hanya dirasakan hari ini. Riset di bidang neuroscience dan pendidikan sudah lama membuktikan bahwa status gizi berbanding lurus dengan kapasitas kognitif anak. Artinya, anak yang terpenuhi gizinya lebih mudah berkonsentrasi, lebih cepat menyerap informasi, dan kemudian memiliki daya tahan belajar yang lebih baik. Artinya apa? Program ini bukan hanya soal makan. Ini merupakan sebuah investasi sumber daya manusia yang kemudian dampaknya akan terasa dalam jangka panjang. 20 hingga 30 tahun ke depan, ketika anak-anak yang duduk di bangku sekolah hari ini menjadi tulang punggung bangsa dan negara. Dan justru itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat. Kita tidak hanya menonton dari jauh,
tapi kita wajib berpartisipasi, ikut mengawasi, serta ikut mendorong perbaikan. Karena memang pada akhirnya, seperti yang tertulis dalam semangat program ini, kritik adalah masukan. Transparansi adalah kunci, perbaikan adalah komitmen.